Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat game yang bernama Jumping Cube. Nah, game tersebut adalah game 3D. Nah, game tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi yang bernama Buildbox. Oke, kita langsung saja ke aplikasi tersebut. Oke guys, jadi uh, ini adalah aplikasi Buildbox-nya. Kita klik 2 kali supaya dia aktif. Nah, ini buat. Jika kamu membuka pertama kali membuka Buildbox, jadi ada tampilan yang seperti ini, ada home, tutorial. Nah, tutorialnya itu tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Buildbox-nya. Nah, di sini ada beberapa video, ada banyak sekali video untuk supaya agar kalian dapat menontonnya, kalian dapat mengunjungi tutorialnya. Lalu ada template. Nah, di sini kalian dapat mengambil karakter yang telah dikoding dari sananya ataupun codingan yang dapat kalian copy ataupun kalian simpan agar dapat berguna untuk kedepannya. Kita langsung saja ke home dan create new game yang ini. Oh ya, sebelum itu di sini ada recent game. Nah, di sini telah tersimpan uh, file-file game yang telah kalian buat. Nah, jadi kalian tidak perlu open game lalu membuka apapun. Cukup kalian melihat di recent games. Kita create new game. Nah, di sini ada 3D game dan 2D game. Kita pilih yang 3D karena kita menggunakan game tersebut adalah 3D. Nah, jadi ini adalah tampilan ketika akan membuat game. Nah, kita akan menjadikan cube ini menjadi sebuah platform. Nah, kita klik yang di sini objeknya. Nah, di sini ada collision group. Nah, di sini ada karakter, enemy, dan platform. Kita pilih platform saja. Nah, yang terjadi modelnya ini, maaf. Nah, basicnya ini ada dinamik, statik, dan kinematik. Nah, yang di bagian sini adalah bagian terpenting. Jika statik, itu fungsinya agar si objek tidak bergerak sama sekali. Nah, sedangkan jika dinamik untuk membuat objek atau karakter bergerak secara alami mengikuti hukum gravitasi. Nah, sedangkan kinematik fungsinya adalah agar si objek atau karakter bergerak dan berinteraksi dengan objek lainnya, tetapi tanpa mempertimbangkan hukum gravitasi atau gaya fisik lainnya yang menyebabkan objek bergerak. Nah, itu fungsi dari fisik ini, jenis-jenisnya. Nah, di sini ada 3D model. Kalian dapat mengganti warnanya, misalnya warna merah, contohnya. Nah, oke, secara otomatis ia akan berubah menjadi warna merah. Nah, kita langsung saja cara pembuatannya. Oke. Jadi Nah, nah, jadi cara pembuatannya cukup mudah. Nah, kalian hanya klik ini ya dua kali. Oh ya, sebelum itu kita akan pilih cube yang ini sebagai si karakter. Sebentar, ini sedang load. Nah, jadi ini sedang load sebuah objek. Nah, jadi memang seperti ini. Nah, kita tarik ke sini menjadi ke karakter. Nah, kita ubah fisiknya menjadi dinamik saja. Nah, kita ubah collision groupnya menjadi karakter. Ini adalah karakter. Nah, sebelum itu kita akan perlebarkan ini ya, yang start dan end nya. Ini panjangnya 3.
dan ini juga 3 panjangnya. Nah, dan ini juga dijauhkan hingga minus 8. Nah, supaya agak jauh sedikit, atau kita tambahkan mat lagi menjadi minus 12. Nah, ini seperti ini cukup. Kita turunkan si platform ini ke bawah, lalu kita pilih yang ini, yang simbol seperti ini, agar si cube ini, si platform ini dapat kita tipiskan, lebarkan ataupun dipanjangkan. Kita tipiskan saja sampai seukuran seperti ini, lalu kita zoom. Nah, kita zoom bagian sini agar dapat dilebarkan itunya, platformnya. Nah, sebelum dilebarkan, ini kita panjangkan terlebih dahulu dari tombol dari yang start hingga yang bagian yang end. Nah, kita panjangkan sampai ke sini. Nah, jika lebih tidak mengapa, agar si platform tidak berjalan tidak, agar si platform jika di preview tidak putus-putus. Kita lebarkan seperti ini dan sampai seperti itu, sampai ujung. Lalu kita zoom menggunakan tombol W dan klik kanan di mousepad kalian. Nah, sudah. Nah, ini mungkin sudah cukup. Lalu kita taruh karakter ini, kita namain sebelum ditaruh di sini, kita namain terlebih dahulu player. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Terus kita ke 3D model, jadikan warna hijau. Nah, lalu kameranya ada di sini. Oh ya guys, sebelum itu kalian harus berhati-hati. Jika ini tidak full, maka yang terjadi adalah previewnya tidak akan muncul. Previewnya akan jadi settingannya akan agak error sedikit. Nah, seperti itu. Atau jika ini tidak pas, maka yang terjadi adalah jadi kayak tidak seimbang seperti itu. Nah, kita taruh playernya di sini, kita kecilkan menjadi 0,4. Nah, di sini juga 0,4. Di sini juga 0,4. Jadi disamakan saja ukurannya dari yang X, Y, dan Z. Kita zoom agar memastikan apakah dia telah menampakkan diri di platform ataupun atau tidak. Kita zoom. Nah, kita naikkan menggunakan tombol yang ini. Kita naikkan yang ada panah hijau. Kita naikkan seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita akan mengcodingnya. Nih, jadi ini adalah codingan yang akan muncul ketika Anda ketika Anda menaruh karakter yang ada di sini ke sini, akan muncul codingan seperti ini, start dan 3D model. Lalu kita ke search. Nah, ini adalah jenis-jenis codingan. Ada konten. Di sini ada konten, ada 3D model, animation, 8 animation, sound, dan lain-lainnya. Dan ini jadi cara memunculkannya kita hanya drag and drop. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan mencari satu codingan yang bernama move. Nah, move yang ini. Nah, di sini ada jenis move, ada toast move, keyboard move, mouse move, part move, move in direction, circular move, dan lain-lainnya. Nah, ini kita hapus saja karena tidak penting. Nah, jadi yang dapat kalian lihat di sini ada 1,5, ada plus 1,5. Nah, kalian harus jadikan ini minus. Jika ia positif, maka ia akan berbalik arah. Jadi seperti berlawanan dari previewnya. Kita akan cek. Nah, sebelum itu kita sambungan dulu. Kita silang dan sambungan dulu. Nah, kita tunggu dulu previewnya. Nah, jadi ia akan berlawanan arah, akan seperti ini jadinya. Nah, karena terhindar dari efek seperti itu, kita akan ganti menjadi minus 5 misalnya. Nah, kita coba preview lagi apakah dia masih tetap seperti tadi ataukah tidak. Nah, maka yang terjadi akan seperti ini, akan terus maju. Nah, jika kalian merasa sudah cukup, kalian boleh menambahkan lain-lainnya seperti karakter-karakter lainnya, misalnya enemy ataupun apa seperti itu. Nah, kita hanya perlu duplikat saja yang ini, yang scene-nya ini. Kita namakan dia menjadi scene pertama. Kita hapus yang ini. Nah, kita preview. Sebentar. Nah, maka ia akan berjalan lurus. Kemudian kita akan ke kamera terlebih dahulu. Dan di sini ada position follow. Nah, di sini ada gamepad. Kita pilih yang gamepad karena ia akan mengikuti karakternya. Nah, kita pilih gamepad. Lalu kita preview lagi. Apakah si kamera telah mengikuti si karakter ataukah tidak. Kita akan mencobanya. Nah, sebentar lagi. Nah, jadi si kamera ini akan mengikuti si player. Nah, pasti kalian mengira kenapa si box tidak berjalan. Nah, ini sebenarnya hasilnya berjalan, tetapi karena si kamera tadi di setel menjadi gamepad, maka ia seolah diam di tempat, padahal ia berjalan. Nah, kemudian kita akan tambahkan codingan lagi, yaitu jam. Kita tos terlebih dahulu. Touch, bukan touch move. Maaf. Nah, touch yang ini. Nah, ini kita hapus saja. Ini enable ditaruh di created. Dan prosesnya kita akan isi menjadi codingan jam. Nah, seperti ini. Kita drag and drop. Lalu jam force angular kita tidak perlu. Kita klik yang pen ini. Nah, di sini ada codingan yang sangat panjang. Nah, jadi kita hapus saja yang ini. Kita hapus. Nah, sedang berat. Nah, lalu jamnya ini kita sambungkan ke sini. Dan ini jangan terlalu tinggi.
kita jadikan 5. Lalu move lagi. Ini Ctrl V. Nah, ini kabelnya ini disambungkan ke relay asset. Kita coba. Ayo. Nah, sekarang si karakter telah bisa melompat. Tapi lompatannya kurang tinggi. Kita dapat menyetingnya di sini. Kita dapat jadikan ia menjadi 8. Nah, coba kita preview kembali apakah ia semakin tinggi lompatannya. Nah, ia akan semakin tinggi. Jika seperti ini kan, ia akan semakin tinggi dan tinggi. Dan terus melayang di udara. Nah, seperti itu. Lalu kita hanya menambahkan karakter-karakter yang ada di sini. Contohnya enemy. Nah, jadi enemy yang ada di sini. Jadi karakter-karakter yang ada di sini telah disediakan di buildbox. Nah, jadi cara mencari aset-aset tersebut kita kunjungi di aset library. Nah, di aset library itu terdapat beragam banyak template dan karakter-karakter 3D. Contohnya kita ambil yang BIM ini. Nah, jika ada tulisan free, maka ia dapat diambil dan di-download. Jika ada poin dan ada tulisan free-nya, maka ia juga dapat di-download. Tetapi jika ada angka 50 dan di belakangnya ada koinnya, maka ia tidak dapat di-download. Nah, kita add to project. Nah, dia akan muncul di sini. Kita klik terlebih dahulu, lalu ada tombol add to project. Nah, seperti itu. Kita klik langsung, lalu ia akan muncul di sini. Nah, jadi di sini ada collision group enemy. Nah, telah disetting. Startnya ini basic-nya statik saja. Agar dia tidak bergerak kemana-mana. Lalu si BIM ini ditaruh di sini. Lalu yang kita akan mengambil yang enemy yang satu ini, kita itu project. Nah, ini ada enemy, kita taruh di depannya. Kita akan mencobanya. Sebentar. Nah, sini sudah bisa melompat. Nah, kita juga dapat menambahkan karakter-karakter ini di scene berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Kita taruh di sini. Ini cukup. Lalu kita tambah enemy lagi agar lebih sulit. Nah, kita akan tambahkan cube lagi, lalu di drag and drop ditaruh di samping player. Nah, kita namakan dia debris explosion. Debris explosion. Nah, ini collision groupnya dinonkan saja. Nah, ini dinamik. Tidak mengapa. Yang ini dinamik. Lalu kita enter. Nah, kita ke player untuk mengcoding mengambil salah satu codingan yang bernama debris explosion. Debris. Nah, ini sudah muncul codingannya. Lalu kita sambungkan ke start. Sebelum itu kita ambil yang namanya touch.
touch. Maaf, kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke sini saja. Lalu kita ambil yang namanya delay. Lalu ditaruh di sini. Di sini kita jadikan ia menjadi 4. Nah, saya innya disambungkan ke done. Nah, kita langsung ke preview. Sebelum itu, kita tambahkan salah satu codingan yang nama if collide. Nah, jadi codingan if collide ini seperti codingan yang ada di aplikasi Scratch, namun namanya berbeda. Jika di Scratch bernama if then, maka di Bullbox bernama if collide. Jadi artinya adalah jika bertabrakan dengan suatu, maka ia akan meledak ataupun mendapatkan tambahan poin. Nah, jika mendapatkan tambahan poin, ia akan si karakter telah nabrak sebuah poin ataupun lainnya. Nah, kita sambungkan ke sini if collide. Nah, ini affected assetnya kita jadikan enemy. Lalu kita akan mengatasnya. Sebentar, ini sedang load. Sebentar, kita akan merefresh lagi. Oh, jadi sebelum itu di sini belum ada isinya, maka ia tidak memberikan efek ledakan. Nah, maaf karena saya telah melakukan kesalahan. Oke, kita akan mencari yang namanya debris explosion yang ini. Nah, kita assign saja, lalu kita preview. Nah, nanti si karakter akan memiliki efek ledakan. Nah, jadi ledakannya akan seperti ini. Kemudian kita akan ke 3D World-nya. Kita akan menambahkan hiasan-hiasan yang ada di samping kanan dan kirinya, berupa gedung-gedung dan perumahan. Contohnya building. Nah, jadi building corner ada 3D modelnya, dan di sini juga ada 2D model. Nah, di sini ada 2D model. Tapi yang ada di sini 3D model. Jadi kita gunakan 3D model saja untuk mengisi yang ada di sekitarnya. Nah, kita akan mencari yang 3D yang contohnya yang ini, tetapi ya mahal. Kita ambil yang ini saja, yang free. Lalu kita ke asset library, kita isi kanan dan kirinya. Lalu
Lalu kita isi bagian kirinya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian dapat mengganti uh, yang ini sesuai dengan keinginan kalian bangunannya. Nah, kalian dapat mendesainnya di Blender ataupun di aplikasi 3D lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Kita hanya perlu copy dan copy paste. Nah, ia akan menjadi 2. Kita copy paste lagi. Nah, kalian juga dapat mengubah-ubah desain yang ini menjadi lebih bagus. Mungkin seperti itu. Kita ke asset library lagi. Ambil yang namanya metal single story building bay. Kita add to project. Nah, di sini juga kita add to project juga. Lalu ke asset library, kita taruh yang buildingnya ini ditaruh di sini. Nah, kita geser ke sini. Nah, kita hapus saja yang ini karena tidak perlu. Lalu kita drag and drop. Nah, setelah terisi dua bangunan, kita Ctrl C, Ctrl V, dan kita taruh di sini. Kita balikkan, lalu kita klik simbol yang ini, dan kita putar. Nah, jadi akan seperti ini. Oh ya, sekarang kita akan mengcoding backdropnya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. UI-nya ini kita akan ganti menjadi UI screen. Nah, jadi di sini itu ada 2 codingan yang premium dan ada 2 codingan lagi yang free. Nah, 2 codingan yang premium adalah codingan 3D World yang ini dan codingan yang 2D World yang ini. Dan codingan yang free ada UI screen dan random. Nah, kita namain dulu. Kita kesini dulu. Kita jangan lupa menamakannya menjadi arah kita namakan UI screen saja agar lebih cepat. Kita ke UI screen dan kita akan mengisinya default font. Kita naruhnya default font. Lalu fungsinya kita akan mengganti menjadi score dan wordnya all dan score type-nya points dan emaknya kita ganti menjadi current. Nah, jangan lupa kita taruh event observer di sini. Nah, kita ke 3D World, kita ke mind mapping dan loadnya ini kita sambungkan ke sini. Event observernya ini kita akan mengganti game over. Tunggu sebentar, ini kita ganti menjadi game over. Dan kita ke mind mapping lagi. Kita ambil salah satu UI screen dan menggantinya menjadi game over. Lalu ditarik ke sini dan kita klik 2 kali. Kita ambil yang default font ini. Nah, kita fungsinya nanti kita jadikan user text saja.
Nah, teksnya kita ganti menjadi game over. Game over. Nah, nah, setelah itu kita klik shift, lalu kita besarkan seperti ini. Nah, kita ambil default font lagi. Maaf, bukan default font. Kita ambil yang namanya navigation button. Nah, jadi kita fungsi defaultnya kita akan ganti menjadi restart. Nah, kita ganti ini menjadi warna hijau. Dan ininya menjadi warna putih saja. Setelah itu kita ke sini lagi, ambil yang namanya default font, ganti teksnya menjadi for example restart ini. Dan ini salah satu. Nah, menjadi seperti ini. Dan kita Ctrl C dan Ctrl V, kita taruh di sini. Kita akan menggantinya menjadi your score. Harus salah satu. Nah, kita akan naruhnya lagi. Nah, default fontnya sebentar, ya, drag and drop. Nah, kita akan menggantinya menjadi score. Score type-nya tuh menjadi point dan amount-nya menjadi current. Nah, kita taruh tengah. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kita preview lagi. Sebelum itu kita ke player, lalu kita akan ambil codingan yang bernama game over. Kita akan mengambil codingan yang bernama event. Kita drag and drop dan kita sambungkan dari out ke game over. Oke, kita langsung ke previewnya. Nah, tunggu sebentar. Ini sedang load. Oke. Nah, kita akan mencobanya. Nah, apakah dia akan muncul? Nah, oke, sebelum itu kita kurangi saja agar lebih cepat. Kita itu lagi, kita restart lagi. Nah, kita tunggu sebentar, delaynya saya 2 detik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita restart. Kita minimize saja. Lalu kita ke 3D World. Kita akan tambahkan satu karakter lagi yang bernama coin. Nah, jadi kita cari di sini, di search-nya menjadi coin. Nah, ini kita add to project. Nah,
Lalu ini ditaruh di depannya si karakter. Nah, kita pilih yang ini saja. Nah, kita akan geser sedikit agar dapat dijangkau oleh si karakter. Nah, kita Ctrl C dan Ctrl V. Kita duplikat terus menerus agar agar dapat memenuhi si platformnya ini. Nah, jadi kita tidak perlu kerepotan untuk drag and drop dari sini ke sini. Kita hanya cukup kontrol cukup copy dan paste. Nah, kita jauhkan sedikit agar dapat terlihat lebih jelas. Nah, kita Ctrl V dan Ctrl V. Ctrl C dan Ctrl V. Ini ditaruh di depan agar memiliki space. Ini ditaruh seperti ini. Ini agak dimajukan. Nah, lalu kita zoomnya ke atas. Lalu kita mulai menata koin-koin yang ada di sini. Kita taruh ini. Kita ambil satu lagi di sini. Dan kita taruh di sini sedikit. Nah, kita itu lagi. Kita Ctrl C dan Ctrl V lagi. Kita ajukan dan geser ke kiri. Nah, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita Ctrl V saja agar lebih cepat. Nah, kita Ctrl V. Nah, kita majukan lagi. Lalu di sini dimundurkan agar ada space kecil untuk agar ada jarak di antara antara koin satu dan yang lainnya. Nah, kita majukan sedikit di sini. Ini digeser segini, lalu dimajukan. Setelah itu digeser sedikit seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Lalu yang satunya kita akan menaruhnya sebentar. Nah, kita akan taruhnya di depan hingga habis. Nah, akan seperti ini jadinya. Nah, jangan lupa kita setting collection groupnya dari non menjadi coin. Dan startnya kita akan ganti fisiknya menjadi non saja. Kita ke preview. Maaf, nah ini agak lama sedikit. Nah, sebentar. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini telah mendapatkan poin. Nah, kita geser ke sini. Kita ulangi sekali lagi. Iya, sebelum itu kita ke UI screen terlebih dahulu. Ini kita ganti menjadi awalnya score type menjadi coins. Kita ke game over. Ini juga
score type menjadi koin. Nah, kita akan mencobanya sekali lagi. Nah, ini sedang ini karena lama kita itu dulu. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita tunggu dulu saja. Nah, jadi ini bisa bertambah. Nah, kita coba kalahkan. Apakah dia muncul big drop game over? Nah, kita akan tunggu 2 detik terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul game overnya. Nah, maybe it is all for me. Sorry if I have any mistake. Maaf jika saya ada salah kata ataupun salah pengucapan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.